Halo, jumpa lagi bersama JR di EduTech Lab Podcast. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah dosen yang suka menulis, gemar mengkritik, dan punya kontribusi besar di dunia pendidikan melalui karya dan pemikirannya. Nah, pasti udah pada penasaran nih, siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini? Nah, sudah ada bersama saya Bapak Edi Subhan. Beliau adalah dosen dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya ini Pak? Ya baik, sehat-sehat selalu di masa COVID-19 ini, kita mesti jaga kesehatan lah. Untuk kesibukannya, kira-kira sedang sibuk ngapain ini Pak? Ya ini kan masa-masa sudah semester kemarin sudah ada ujian dan menjelang semester baru, berarti ini yang menyiapkan perkuliahan, menyiapkan berbagai agenda untuk tahun 2022 ini ya, penelitian, menulis dan sejenisnya begitu, sama aktivitas rumahan aja lah gitu. Nah, ini kan akan memasuki semester baru Pak, pasti ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menyambut kuliah baru gitu Pak. Nah, kira-kira persiapan dari Pak Edi untuk menghadapi semester baru ini apa saja ini Pak? Ya, kalau untuk persiapan perkuliahan, satu pasti kita harus memeriksa persiapan perkuliahan ya, dalam arti dokumen-dokumennya seperti apa begitu. Dan kita kalau di kampus kan ada lesson plan yang kita sebut sebagai RPS. Nah itu kita lihat apakah masih relevan atau enggak. Barangkali ada informasi yang sifatnya ada update terkait dengan kontennya, terkait dengan berbagai perkembangan yang terbaru lah itu. Nah itu kita periksa itu. Nah nanti kalau ada pembaruan ya kita masukkan untuk menjadi bagian dari skenario perkuliahan gitu. Itu untuk perkuliahan gitu aja sih sebenarnya. Tapi mungkin yang berbeda itu dulu kuliah secara offline, sekarang daring gitu nih Pak. Ya, bedanya itu. Dan kalau sudah setahun lebih ini ya sudah mulai terbiasa ya. Apalagi kalau kita sudah punya semacam template yang bisa kita isi nanti untuk format daringnya seperti apa, terus kemudian kontennya seperti apa, link materinya seperti apa yang mesti dipersiapkan itu. Saya yakin sudah mulai terbiasa untuk hal-hal semacam itu sih. Jadi tidak masalah, nggak problem. Ini Pak. Ngomong-ngomong terkait dunia pendidikan saat ini Pak, kemarin mungkin terakhir itu dari Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan kita itu mengeluarkan wacana ada kurikulum baru nih Pak, kurikulum prototipe. Nah itu seperti apa itu nih Pak? Ya, sebenarnya sampai sekarang itu nggak ada rilis resmi ya, jadi nggak ada rilis resmi kurikulum baru dijalankan, itu nggak ada. Yang ada itu sebenarnya adalah kebijakan sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu pakai kurikulum baru gitu. Jadi rilisnya itu adalah program sekolah penggerak begitu. Dan itu sudah sejak beberapa tahun kemarin kan diseleksi beberapa sekolah, 2000-an lebih sekolah. Nah, itu pakainya kurikulum baru itu dalam tanda kutip ya, kurikulum prototipe. Mengapa disebut prototipe? Karena sebenarnya maunya itu diresmikan tahun 2024. Jadi ini masih prototipe, masih belum menemukan bentuk akhirnya begitu, dan masih diuji cobakan di sekolah-sekolah yang ikut program sekolah penggerak itu. Jadi sampai sekarang itu masih diambil datanya, yang kurang apa, kesulitannya pada level konsep seperti apa, belajarnya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Nah itu kemudian akan ditelaah ulang untuk kemudian diperbaiki, dan kemudian nanti tahun 2024 itu ya diimplementasikan ke seluruh sekolah di Indonesia. Kalau sekarang baru ke sekolah-sekolah penggerak. Nah gitu aja sebenarnya. Itu sih konsep dasarnya gitu. Terkait isinya ini, apakah isi di dalamnya itu isi lama dengan cover baru atau emang ada perbedaan signifikan dengan kurikulum sebelum-sebelumnya itu Pak? Iya, kalau secara konten maka sebenarnya ada pengurangan konten. Jadi sekarang arahnya adalah agar bisa memberikan tagline-nya Pak Menteri itu kan merdeka belajar begitu. Iya, jadi merdeka untuk bisa lebih meningkatkan aktualisasi diri, improve gitu ya, kemampuan diri untuk bakat, minat,
mau jadi seperti apa begitu. Jadi harus ada ruang lebih banyak untuk melakukan kreativitas dan sejenisnya itu. Nah, itu kalau kurikulumnya banyak kontennya seperti yang ada di kurikulum 2013 itu sulit itu. Karena kemudian guru ditarget menyelesaikan materi ini dalam minggu ini, materi ini dalam minggu ini, begitu terus ya. Dan itu akhirnya guru nggak bisa berkreativitas, siswa dia nggak bisa secara lebih optimal mengembangkan bakat, minat, potensinya itu. Maka kemudian di kurikulum yang baru ini diambil yang esensial saja. Jadi ada semacam penyederhanaan gitu. Jadi kalau ditanya soal kontennya ada yang berubah enggak, kira-kira berubahnya adalah pada penyederhanaan, diambil yang esensial. Nah, gitu. Konsep dasarnya itu sih. Terus kemudian targetnya itu dikunci dalam periode tahun gitu, dalam periode tahun. Jadi bisa saja nanti sekolah itu menyusun satu mata pelajaran itu dalam sistem blok gitu. Satu mata pelajaran dalam sistem blok. Jadi bisa saja IPS diselesaikan 1, 2, 3 bulan. Setelah itu nanti sampai akhir nggak ada IPS gitu. Itu bisa saja, boleh saja itu. Kenapa? Karena dikunci dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun ini sekolah itu dia punya kebebasan, kemerdekaan untuk kreatif menyusun kurikulumnya sendiri sebenarnya. Jadi lebih menarik. Jadi ada kreativitas guru yang diwadahi, siswanya dia mau project base apa macam-macam juga sama gitu, diwadahi itu. Yang mungkin jadi diskusi di publik itu soal SMA, karena di SMA itu kemudian tidak lagi ada semacam penjurusan IPA, IPS, bahasa itu nggak ada. Walaupun sebenarnya masih ada semacam ini ya, kalau di struktur yang kurikulum prototipe itu kalau ambil ini ya sebaiknya sama ini macam-macam itu. Masih ada komposisinya semacam itu. Nah, maunya ya bebas saja. Tapi ini juga tidak lepas dari kritik sebenarnya ya, karena misalnya siswanya mampu nggak meramu dengan baik apa yang mesti dia pelajari kalau misalnya dia mesti dilanjut untuk prodi tertentu gitu. Mampu nggak guru BK-nya kemudian membantu siswanya, karena sampai sekarang organisasi resmi di sekolah-sekolah negeri terutama itu kan yang paling akan bisa mengarahkan siswa soal studi lanjut itu kan BK kan, bimbingan konseling itu. Nah, ini yang masih jadi banyak kritikan sebenarnya gitu. Mungkin nanti juga sekolah perlu waktu yang cukup lama gitu nih Pak untuk menyesuaikan kurikulum prototipe ini nih Pak. Apalagi yang sebelumnya itu kan udah ada jurusan-jurusannya lah, ini siswa dibebaskan, jadi perlu waktu untuk penyesuaian gitu ya Pak. Iya. Semua pihak gitu ya. Iya pasti. Tiap ada perubahan pasti memerlukan penyesuaian, dan ini pekerjaan berat dari pemerintah kan memang. Dan saya pikir bisa dikatakan kurang berjalan dengan mulus begitu ya, karena memang di lapangan banyak yang kontra juga selain yang pro ya. Saya sendiri kalau secara gagasan ini bagus ini, maksudnya esensial begitu, nggak overload materi, lebih fleksibel, kemerdekaan belajar dan sejenisnya begitu. Tapi kadang kemudian ada beberapa informasi dasar, hal-hal dasar itu yang nggak sampai ke publik. Padahal kalau itu sampai ke publik itu kan akan lebih mudah ini ya. Masyarakat, para akademisi, termasuk juga orang tua, guru macam-macam itu kan bisa ikut andil dalam mendiskusikan itu ya, bersuara itu. Tapi sayangnya kemudian nggak ada. Nah, itu yang seringkali jadi jadi semacam kritik yang asal gitu, yang asal kritik gitu. Ini itu jadi nggak bagus juga. Tapi memang itu sosialisasi perlu. Untuk sejauh ini berarti sosialisasi dari pemerintah kurang gitu ya Pak? Kalau menurut saya ya, karena sosialisasinya itu lebih ditujukan ke sekolah penggerak tadi itu. Dan sekolah penggerak itu modelnya ternyata itu ada seleksi juga gitu. Nah, ini yang kemudian jadi semacam ada missing link komunikasi mungkin ya. Kalau pemerintah ditanya apa syarat sih untuk sekolah-sekolah itu bisa menjadi sekolah penggerak yang akhirnya dia menjalankan kurikulum prototipe ini. Pemerintah itu jawabannya gampang aja itu. Asal ada niat bisa begitu, daftar itu bisa.
Ternyata di bawah enggak gitu. Kenapa? Harus ada syarat. Misal syaratnya itu kepala sekolah yang menjabat di situ itu minimal harus 4 tahun. Minimal dia punya waktu menjabat 4 tahun lagi untuk sustainability dari kurikulum prototipe ini, karena dia yang taken kontrak menjalankan itu, terus kemudian ada pendampingan macam-macam, ya kan itu kepala sekolah itu yang bertanggung jawab itu. Nah, minimal 4 tahun itu. Saya dapat informasi ini dari teman guru di SD ya, guru SD yang saya tanya itu, di tempat Anda ngajar itu sudah menggunakan kurikulum prototipe atau belum itu ya? Belum, sebenarnya kami sangat tertarik. Kepala sekolah sudah daftar, tapi nggak bisa karena 2 tahun lagi dia akan sudah selesai masa jabatannya di situ. Jadi nggak bisa. Jadi ternyata di lapangan itu nggak semudah seperti apa yang dikemukakan oleh kementerian ya. Jadi memang banyak hal di lapangan yang seringkali jadi kendala itu. Padahal sambutannya sebenarnya kalau lihat dari diskusi di publik itu ya bagus menurut saya. Ya, saya juga tertarik tentang berita kemarin yang sudah Pak Edi buat gitu di salah satu berita yang berjudul kurikulum baru antara keterbukaan dan apatisme gitu. Setelah saya baca itu ada beberapa poin-poin tentang kurikulum baru prototipe yang Pak Edi kritisi itu Pak. Itu secara garis besar itu apa sih Pak poin-poin yang perlu kita kritisi gitu Pak? Iya, kalau saya akan lebih menitik beratan kritiknya itu pada prosesnya, proses pengembangannya, proses pembuatannya, dan kemudian bagaimana sebuah produk kebijakan ini sampai ke publik gitu ya. Saya kalau secara konten, esensi kontennya itu oke gitu, bagus gitu. Saya seneng itu argumentasinya, misalnya teaching at the right level begitu ya, macam-macam itu saya seneng itu. Cuma kemudian yang kita nggak tahu di publik itu kan ini yang buat kurikulum siapa sih sebenarnya kan gitu. Oke, dari pemerintah itu, dari pemerintah misalkan pusat kurikulum dulu kan sebelum diubah sekarang gitu ya. Saya pusat kurikulum itu. Tapi pusat kurikulum itu ternyata nggak cuma mereka saja, ada dari pihak lain. Buktinya apa? Buktinya dulu itu kalau tidak salah tahun 2020-an ya itu sempat ada kontroversi. Kontroversinya adalah mata pelajaran sejarah di SMA hilang. Gitu. Terus kemudian orang mengkritik ini ya sampai juga demo macam-macam gitu. Terus kemudian dijelaskan itu nggak hilang, itu statusnya diubah menjadi mata pelajaran pilihan gitu, pilihan. Nah, ini kan ada mismatch ini. Bagaimana orang itu sampai nggak tahu, termasuk orang yang bergelut dalam dunia mata pelajaran sejarah ya, asosiasi guru sejarah itu sampai kritik begitu kan berarti jangan-jangan memang beberapa pihak yang mestinya dilibatkan itu nggak terlibat gitu ya. Dan itu jadi kontroversi karena kemudian ada tuduhan begini, yang membuatkan ini jangan-jangan nggak kementerian tapi pihak yang lain gitu. Siapa? Ya pasti ada, dalam arti konsultan gitu kan, para akademisi dari kampus kan dilibatkan, tapi kita nggak tahu by name-nya, kapan tim kurikulum ini dibentuk, sudahkah mengevaluasi kurikulum yang lama, hasilnya seperti apa, terus kemudian progresnya tiap tahapan itu seperti apa, itu nggak clear ke kita, nggak clear ke publik itu. Makanya kan kemudian muncul isu yang bermacam-macam ya, beragam itu. Yang sebenarnya kalau bagi saya justru merugikan kementerian sendiri. Kalau terbuka sejak awal itu enak itu. Tim dibentuk sekarang, ini progresnya ini publik gitu ya, terus dilaporkan di websitenya gitu, terus kemudian ada forum khusus yang kita bisa sudah jadi semacam ini, terus kemudian di share begitu kan, uji publik sementara dan macam-macam gitu. Nah itu pasti akan hasilnya lebih bagus, lebih mulus lah, dukungannya akan lebih kuat dibandingkan sekarang gitu. Kalau seperti ini berarti kita sudah menerima produk jadi gitu Pak. Ini ada kurikulum, silakan diimplementasikan gitu. Tapi kita kurang dilibatkan dalam penyusunannya gitu Pak. Kurang lebihnya. Iya, karena kurikulum prototipe itu intinya kan pada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu sudah diteken oleh pemerintah untuk menjadi capaian pembelajaran yang dijalankan di sekolah penggerak. Nah itu kurikulumnya sebenarnya itu. Kalau kita mau tanya-tanya ke
yang ngurusi itu ya di Puskur sana itu ya misalnya itu ya ini memang dokumennya ini sama yang lain dan sejenisnya gitu. Nah jadi itu saya pikir yang mesti diperbaiki juga sih. Malah jadi isu yang ramai di masyarakat gitu gimana? Loh, ini ibaratnya ganti menteri, ganti kurikulum itu kan isu yang apa ya sudah lama gitu dan terus berkembang gitu Pak. Loh, ini ada kurikulum baru padahal kurikulum sebelumnya juga ibaratnya belum paham betul dan diimplementasikan secara maksimal gitu ya Pak. Ya. Kalau menurut saya istilah kayak ganti menteri, ganti kurikulum itu politis ya, politis dalam arti apa namanya orang merasakan seperti itu. Tapi sebenarnya kan kurikulum memang harus berubah. Kurikulum memang harus berubah. Tapi berubahnya itu kan kita lihat layernya atau lihat levelnya. Kurikulum pada level nasional, pada konteks lokal, pada konteks mikro di sekolah, sama kemudian pada konteks nano di ruang-ruang kelas kita kan mesti berubah. Nggak mungkin kemudian misalnya di bidang fisika ya, fisika itu ada temuan misalnya, misalnya di Mars ditemukan apa macam-macam itu. Terus kita hanya berkutat pada teks lama dari kurikulum yang lama kan nggak bisa gitu. Memang harus berubah. Tapi perubahan semacam itu nggak sampai mengubah kurikulum nasional. Itu cukup mengubah konten pada level nano di ruang kelas itu, guru yang mesti update begitu atau di sekolah gitu. Nah, untuk perubahan kurikulum secara nasional itu memang jangan jangan terlalu sering. Dan saya pikir itu kalau sekarang sejak tahun 2013 ya, tahun 2013 sampai sekarang kurikulum 2013 itu sudah direvisi beberapa kali ya sebenarnya. Kurikulum 2013 itu direvisi pertama kali tahun 2016. Oke kan, tahun 2016 itu revisi satu kali. Terus kemudian 2018 itu ada revisi dalam tanda kutip karena nggak seluruhan tapi sebagian terutama untuk SMK. Jadi ada banyak program kan untuk SMK waktu itu, revitalisasi SMK, macam-macam kebijakan yang muncul terus kemudian diakomodasi lagi dalam bentuk perubahan kurikulum itu. Terus kemudian yang terbaru ketika masa pandemi itu kurikulum berubah loh. Ada 3 opsi kan waktu itu, mau tetap full pakai K13 mau kemudian yang kedua mau pakai kurikulum darurat versi kementerian, atau yang ketiga sekolah menyusun sendiri. Boleh itu sekolah menyusun sendiri itu. Nah ini kalau yang kurikulum darurat itu yang dilakukan adalah menghilangkan kompetensi dasar yang nggak esensial. Dari situ kita jadi tahu, kurikulum 2013 itu ternyata ada materi yang nggak esensial. Nah, ngapain diberikan? Nah, makanya kemudian kurikulum prototipe ini fokus aja ke yang esensial gitu. Jadi ya, dan itu ya Pak, wajar perubahan kurikulum sekarang kemudian kalau menurut saya menjadi satu hal yang niscaya ya, dunia berubah, ini berubah, itu memang harus ada perubahan. Cuman argumentasi mengapa berubah ini jadi sayang sekali kalau nggak tersampaikan ke publik. Akhirnya jadi tadi kan, jadi orang jadi mikirnya macam-macam. Wah ini ganti menteri, ganti kurikulum macam-macam gitu ya kan. Nah itu problemnya di situ. Jadi ke depan mungkin perlu ini adanya sosialisasi dari pemerintah yang mungkin dirasa kurang gitu kepada masyarakat gitu Pak. Iya. Jadi memang beberapa kali kita kritik itu kan soal keterbukaan, seperti yang saya tulis itu, keterbukaan dan juga keterlibatan. Nah, sepertinya karena kritik itu, dan pasti nggak cuma saya ya, banyak pihak yang mengkritik juga, termasuk PGRI juga yang meminta nyusun kurikulum itu lebih terbuka dong gitu, dan macam-macam itu. Taman Siswa juga akhirnya sepertinya beberapa minggu-minggu ini, karena kan waktu terus berjalan ini, kritik terus ini macam-macam, itu sepertinya pemerintah juga sudah mulai mengumpulkan beberapa organisasi itu, PGRI, terus Taman Siswa, Pergunu, Persatuan Guru NU, macam-macam lah banyak itu, Federasi Guru IGI dan sejenisnya itu dikumpulkan untuk mungkin semacam membedah. Kurikulumnya begini, kebijakannya begini, macam-macam. Jadi sepertinya ada progres yang menjawab kekhawatiran kita, kekhawatiran biar semuanya tahu itu tanggung jawab bersama ya. Karena kalau nggak
nggak semua tahu, akhirnya kan jadi rasa memiliki dari kurikulum ini kan juga rendah. Ini kurikulum dibuat pemerintah kok gitu, saya nggak diikutkan, ya sudah dijalankan sana gitu kan, jadi repot juga. Tapi kalau melibatkan itu, saya pikir arahnya sudah ke situ sih. Lumayan menggembirakan sih. Jadi secara garis besar sebenarnya kurikulum prototipe itu secara isi itu bagus nih Pak. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, ibaratnya penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya gitu. Iya, saya nggak mengatakan kurikulum sebelumnya itu jelek, enggak ya, tapi sama seperti pengetahuan kita kan. Kita misalnya kalau sebagai akademisi itu menyusun teori, nanti dari riset baru yang kemudian merevisi, memperbaiki, melengkapi, kayak gitu aja sebenarnya itu. Dan kemudian setelah dianalisis ditemukan, oh ternyata ada hal-hal yang nggak esensial yang sebenarnya kalau itu nggak usah dipelajari, siswa jadi punya lebih banyak waktu untuk upgrade kemampuan diri dan sejenisnya gitu. Nah, itu temuan-temuan dari, ya mungkin ada teori juga yang dipakai dan sejenisnya itu. Nah, itu kan jadi lebih baik ya. Jadi harapan kita kan memang begitu. Tiap kurikulum baru ya mestinya didahului dengan evaluasi terhadap kurikulum yang lama. Yang sebelumnya gitu. Nah, hasilnya itu nggak semua orang tahu. Tiba-tiba, wah ini kurikulum baru loh. Academic reasoningnya mana gitu. Nah, ternyata belum ada. Kalau hasil risetnya, kompilasi riset itu ada, tapi academic reasoningnya, mengapa kemudian menjadi capaian pembelajaran, mengapa tidak dibagi lagi seperti yang kurikulum 2013, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, ada sikap, pengetahuan, keterampilan, mengapa nggak seperti itu? Ini reasoning akademik dari tim kurikulum yang baru ini belum muncul ke publik. Naskah akademiknya itu. Naskah akademik ini jadi penting karena tiap kurikulum itu kan nanti diwujudkan dalam peraturan menteri kan. Peraturan menteri ini kan berarti produk perundang-undangan kan, legal formal begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, tiap produk undang-undangan itu kan pasti ada naskah akademiknya. Undang-undang apapun kan pasti ada. Apalagi ini kebijakan kurikulum kan mestinya ada. Nah, jangan sampai nggak ada kan, karena kalau nggak ada ya kok bisa jadi begini? Ya, malah jadi timbul pertanyaan di publik gitu nih Pak. Ya, jadi kok seperti ini, seperti itu, macam-macam. Mungkin kalau yang awam ya udah ngikut aja gitu ya. Yeah. Tapi kalau bagi yang belajar ilmunya kan kemudian mempertanyakan dasarnya. Gitu. Terkait posisi tawar dari jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan gitu nih Pak, di masa implementasi kurikulum baru ini seperti apa Pak? Posisi tawarnya saya pikir bagus kalau bisa melakukan negosiasi dengan bagus pula. Pertama karena satu, saya lupa di jenjang yang mana, mungkin SMP atau SMA ya, di jenjang itu ada lagi mata pelajaran informatika. Saya lupa namanya apa, tapi intinya soal TIK. Kenapa itu dianggap penting? Karena ya orang sekarang hidup di masa sekarang ini, guru juga kemarin keteteran ketika dipaksa kemudian harus online learning, full online learning dan seterusnya begitu, maka ya memang harus selalu di-upgrade soal itu. Jadi bukan sekedar pakai teknologi itu seperti apa, tapi etikanya gitu kan, literasinya, nilai-nilainya itu kan juga mesti diajarkan itu. Itu saya pikir jadi peluang tersendiri ya. Jadi kalau lulusan TP nanti itu kemudian kan dia menjadi pengembang teknologi pembelajaran. Kalau masuk ke lembaga pendidikan maupun lembaga non kependidikan gitu, kepelatihan dan sejenisnya itu ada peluang tersendiri karena urgensinya tadi soal TIK. Itu yang satu. Yang kedua, guru di sekolah itu sekarang itu kemudian diberikan kemerdekaan tadi untuk mengkreasi. Nah itu kalau gurunya dia nggak kuat soal konsep si kurikulum itu kan, bagaimana memahami, membaca dan kemudian mendeliver satu gagasan kurikulum menjadi pembelajaran 1 tahun gitu kan, itu jadi repot. Nah ini kalau teman-teman di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan yang mau konsentrasi ke pengembang kurikulum, ini juga satu peluang tersendiri sebenarnya. Jadi guru-guru di sekolah itu tetap membutuhkan backup
pick up untuk bisa menyusun kurikulum yang blok yang seperti apa, yang by subject yang seperti apa, yang integrated seperti apa, terus kemudian nanti pakai project based learning-nya seperti apa, macam-macam itu. Nah itu pekerjaan besar dan luar biasa yang seringkali itu guru itu gagal tidak bisa melaksanakan itu karena dia tidak punya bekal kurikulum yang memadai. Guru yang mata pelajaran tertentu gitu ya dan jenisnya itu. Kasusnya seperti di KTSP, kurikulum 2006 itu kan sering dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu sebagian besar gagal karena memang sekolah-sekolah tidak punya SDM yang memadai untuk bisa mengembangkan kurikulum itu. Mestinya kan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kurikulum itu dikembangkan oleh satuan pendidikan itu sesuai dengan konteksnya. Kan begitu. Nah, tapi itu banyak yang gagal. Buktinya adalah dokumen-dokumen kurikulumnya itu seringkali kopas dulu ya temuan-temuannya itu. Nah, kemudian ditarik lagi gitu kan, ditarik lagi gitu. Nah, sekarang mau kembali ke situ karena memang ini yang benar gitu loh. Ini yang benar. Jadi otoritas guru itu memang otoritas, kalaupun nggak otoritas guru ya otoritas sekolah. Nah di sekolah itu yang bisa mensupport guru siapa, yaitu teman-teman yang ada di prodi ITB yang memang konsentrasi ke kurikulum, kemudian ke teknologi pendidikan itu punya peluang sebenarnya ke situ. Peluangnya cukup besar ya Pak untuk kita nanti terjun langsung ke sekolah-sekolah gitu. Soalnya seperti saya tahunya itu di sekolah-sekolah ada bakal kurikulum, tapi biasanya itu beliau-beliau ini tuh backgroundnya bukan anak kurikulum gitu Pak. Ada guru-guru yang udah senior atau guru lain yang kemudian dijadikan sebagai bakal kurikulum ataupun nanti pengembang kurikulum. Padahal sebenarnya ada nih jurusan yang belajar terkait kurikulum itu sendiri gitu nih Pak. Ya memang posisi wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu ya selama ini memang dipilihkan yang senior itu kan kayak semacam dalam tanda kutip kan jenjang karir guru gitu kan, guru mata pelajaran, terus kemudian dia menjadi selain mata pelajaran wali kelas yang ngurusi apa, nanti dia naik gitu ya jadi wakil kepala sekolah, dia naik jadi kepala sekolah, ada prosesnya sih, ada seleksinya macam-macam gitu. Ya itu di satu sisi oke gitu, tapi sisi yang lain sekolah-sekolah yang bagus itu mungkin dia tidak harus berperan atau diposisikan di dasar organisasi itu ya, struktur organisasi itu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, tidak harus begitu. Tapi ada satu bagian yang memang ngurusi kurikulum gitu, ngurusi kurikulum itu saya pikir akan lebih bagus sih, karena memang kalau kita belajar itu kurikulum is the heart of education is curriculum. There will be no education without curriculum. Gak mungkin ada pendidikan itu tanpa kurikulum sebenarnya. Karena mau belajar apa itu jawabannya kan kurikulum. Kan gitu. Jadi ya di situ. Tapi selama ini bisa berjalan begitu karena sentralistis. Kan gampang itu dijalankan, guru tinggal mengoperasikan kurikulum saja. Coba kalau memang ini gitu pakai kurikulum prototipe dalam tanda kutip yang nanti sudah disempurnakan, guru betul-betul diminta, sekolah betul-betul diminta, tapi kemudian basic kurikulumnya kurang, nah nanti bisa kedodoran lagi. Repot. Itu kan bisa menjadi peluang yang sangat besar gitu nih Pak. Terkait kita nanti sudah lulus dari jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, mau bekerja di mana sudah ibaratnya ada peluang besar di situ gitu. Ya emang yang penting sekolah itu punya visi dan pikiran yang terbuka, karena kalau enggak nanti ya dia akan sekedar mengikuti struktur organisasi yang ada. Kalau sudah mengikuti struktur organisasi yang ada, ya sudah nggak akan ada perubahan gitu. Jadi misalnya dia memerlukan pick up pendamping yang bisa mendesain kurikulum, tapi di struktur kita nggak ada kok, kita nggak bisa menggaji itu, ya sudah dia nanti nggak akan berkembang gitu. Sama sekolah-sekolah yang bagus misalnya itu dia punya talent scouting, dia punya psikolog macam-macam. Tapi kalau sekolah negeri struktur kita nggak ada, ya sudah, kalau begitu saja nggak akan ada perkembangan. Tapi ini biasanya akan tergantung pada kepala sekolah yang punya visi. Ya, jadi di sini perubahan sekolah itu paling bergantung itu pada kepala sekolahnya. Nah ini pentingnya memilih kepala sekolah yang memang dia punya visi ya. Kepemimpinannya itu bukan sekedar administratif,
bukan sekedar karismatik, bukan sekedar politis, tapi yang bisa membangun iklim belajar. Itu siswa belajar, guru belajar, kepala sekolah harus bisa mensupport itu ya. Jadi bagus. Mungkin kita kan udah ngobrol serius gitu nih Pak terkait tadi kurikulum dan juga terkait dengan posisi tawar dari jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan terhadap kurikulum prototype. Ini mungkin saya ada kuis gitu Pak, kuis singkat yang pertanyaan singkat yang harus Pak Edi jawab cepat ini Pak. Nah, cepat. Ya. Siap. Ini Pak, sudah siap Pak? Siap. Oke. Yang pertama ini Pak, harus jawab cepat nih Pak. Ya. Membaca atau menulis? Baca. WFH atau WFO? WFH. Dosen atau jurnalis? Dosen. Berkebun atau momong anak? Kebun. Lebih pilih. Lah, anak saya udah ngomong sama istri saya. Siap Pak. Kualitatif atau kuantitatif Pak? Doraemon atau Shinchan? Doraemon. Anies Baswedan atau Giring Niji? Giring Niji. Terus yang terakhir nih Pak, Biden atau Putin? Putin. Terima kasih Pak Edi. Capresnya siapa lagi kan? Banyak. Gak ada ya, belum pada daftar ya. Belum ada. Mungkin ini Pak, harapan Pak Edi dengan adanya kurikulum yang baru ini ke depannya itu seperti apa Pak? Ya, karena saya yakin ya, saya percaya dengan orang-orang yang membuat kurikulum ini maupun yang mengkritiknya itu kan sama-sama punya niat baik agar kualitas pendidikan kita di Indonesia makin baik begitu. Kita punya anak-anak bangsa yang bisa nggak sekedar survive tapi berkembang di masa industri 4.0 ini ya, yang tantangannya luar biasa gitu. Jadi harapan saya baik yang mengkritik maupun pihak pemerintah yang jadi sasaran kritik oleh banyak pihak itu harus terbuka. Kita membuat kurikulum ini untuk anak bangsa, untuk kalau katakanlah visi Indonesia 2045, Indonesia emas, generasi emas, kita harus berpikir ke situ. Jadi harapannya ya sama-sama saling terbuka, informasinya saling terbuka, melibatkan banyak pihak, suara-suara orang tua, guru, bahkan suara siswa gitu yang selama ini terbebani banyak materi pelajaran gitu di sekolahnya. Lo kok cuma ada penjurusan ini saja, saya pengen ini nggak ada gitu, macam-macam itu. Ini saatnya untuk bekerja bersama, saling terbuka dan menghasilkan yang terbaik gitu. Jadi nggak ada lagi blok-blokan nih ya, blok yang mengkritik terus kemudian dilibatkan, nggak mau ya jangan gitu, terus dikritik nggak mau berubah ya jangan gitu. Itu harapan saya sih gitu. Sama-sama belajar berbenah untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik gitu ya, Pak. Pastinya begitu. Kalau untuk terkait pembelajaran gitu Pak, sekarang kan mungkin sedang WFH gitu Pak, dan pembelajaran jarak jauh gitu. Mungkin harapannya Pak Edi ke depannya itu seperti apa Pak? Apalagi sekarang ini kan masih dalam masa pandemi COVID-19 gitu Pak. Terkait pembelajaran, harapannya itu ke depannya bagaimana Pak? Iya, salah satu hal yang harus diatasi itu kan learning loss itu ya, kehilangan aktivitas belajar, hasil belajar nggak jelas gitu, kelihatannya belajar, kelihatannya hadir di Zoom ternyata nggak belajar gitu ya, itu learning loss banyak sekali itu. Ini PR besar gitu. Setelah di cross check ya memang ada terjadi gitu. Jadi anak-anak yang ketika dia secara online itu, kok bisa udah selesai, begitu pertemuan tatap muka itu dicek satu-satu nggak bisa gitu. Berarti yang ngerjain mungkin orang tuanya atau siapa itu. Nah ini kan jadi problem gitu. Ini PR besar kita, dan mungkin kan nggak bisa langsung semuanya tatap muka semua, itu nggak bisa kan. Ada beberapa daerah yang mungkin masih COVID-19-nya tinggi dan sejenisnya begitu. Tapi di sisi lain kita harus sadar juga bahwa ternyata teknologi informasi dan komunikasi itu bisa membantu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu gitu ya. Makanya saya pikir yang paling opsi terbaik ke depan itu sementara ya setahun 2 tahun ini itu blended learning is the best choice untuk bisa
mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dan kemudian ya di banyak tempat saya pikir sudah begitu ya. Di negara-negara maju itu belajarannya ya nggak sekedar tatap muka fisik konvensional di ruang kelas, tapi sudah pakai learning management system yang tertata rapi begitu ya. Jadi kalau misalnya mengerjakan memberikan tugas materi dibaca di sini, itu nggak sekedar coba cari di Google, nggak sekedar gitu, tapi sudah ada di sini di learning management system kita, sudah ada di website kita, sudah ada di ini macam-macam gitu. Jadi itu nanti mau modelnya flip, model apa macam-macam kan bisa. Saya pikir blended itu jadi opsi terbaik ke depan. Mungkin ada banyak kekurangan di pengimplementasian blended learning, tapi banyak juga keunggulan-keunggulan yang ditawarkan gitu Pak. Kalau saya merasakan sendiri Pak, kemarin waktu pas kuliah secara daring itu, sinyal di rumah saya susah Pak. Ya, kadang masuk Zoom itu keluar sendiri, kadang harus keluar rumah gitu Pak. Jadi mau ikut kuliah juga, aduh ini sinyalnya ini lagi gitu. Sama, tempat saya sama juga itu. Kalau mengandalkan sinyal HP, nggak bisa. Makanya kemudian pasang internet harus itu. Nggak bisa, susah itu. Pakai Zoom, keluar masuk itu repot juga itu. Kendala kita di negara berkembang, kendala utamanya infrastruktur. Kita masih begitu. Belum lagi soal self-regulated learning, kemampuan belajar secara mandiri gitu. Kenapa? Karena memang kalau sudah blended, apalagi full online learning, itu pihak yang paling paling menentukan, faktor yang paling menentukan keberhasilan itu justru adalah siswa yang belajar itu sendiri. Pasti gitu. Ini kan konsep lama kayak di UT kan, Universitas Terbuka itu. Pembelajaran jarak jauh dulu itu pihak yang paling menentukan sukses belajarnya itu ya pasti siswa itu sendiri. Dikasih modul ini macam-macam, dikasih materi banyak pun nggak belajar, ya gagal pasti. Kan modelnya gitu. Jadi seorang Edi Subhan yang merupakan ahli kurikulum dan pendidikan kritis mungkin bisa kita gali lagi lebih dalam di podcast selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, kita butuh closing statement dari seorang Edi Subhan. Silakan Bapak. Oke. Perubahan kurikulum itu hal yang niscaya harus, kalau dunia selalu berubah, dan memang kita jangan terlalu pesimis terhadap perubahan itu, karena begitu kita tidak mengikuti perubahan, kita akan terlindas oleh perubahan itu sendiri. Tapi yang perlu diingat juga adalah bahwa tiap pengembangan kurikulum sebaiknya dilakukan secara terbuka, melibatkan banyak pihak, dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pengembangan kurikulum secara ilmiah. Itu yang kita harapkan, karena kita berpikir soal masa depan anak-anak bangsa, kita berpikir soal Indonesia 2045. Nah baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya sudah berkenan hadir di EduTech Lab Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.